Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, isu kesehatan menjadi sangat penting bagi kita. Karena sebagai manusia kita dituntut harus sehat setiap harinya. Nah, apalagi di musim kemarau ini, banyak isu kesehatan yang terjadi. Salah satunya adalah gangguan kesehatan mengenai saluran pernafasan, hidung, tenggorokan, dan telinga. Nah, untuk membahas isu ini, saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Niken, spesialis THT BKL. Berkaitan dengan spesialis dokter nih, ini THT, telinga, hidung, tenggorokan. Nah ini kan banyak isu yang terjadi masa sekarang. Ya, ditambah dengan polusi. Betul. Itu menjadi paket komplit kayaknya. Komplit banget, double combo nih dok sekarang Iya, nih. yang harus kita lalui ya. Nah, ini menjadi perbincangan anak di masyarakat mengenai gangguan kesehatan yang terjadi. Kadang-kadang tuh di samping radang tenggorokan, tersumbat tuh, hidung tersumbat dan sulit dikeluarkan. Ini yang menjadi isu sekarang. Itu kenapa dok penyebabnya? Ya jadi emang lagi musim banget nih dok, kita ada para dokter THT BKL ya, dengan adanya musim kemarau memanjang, udara makin panas, jadi banyak sekali keluhan hidung tersumbat yang lendirnya juga susah dikeluarin. Nah jadi sebenarnya balik lagi ke fungsi tubuh kita, si hidung ini punya fungsi yang banyak sekali, salah satunya untuk melembabkan rongga hidung kita. Nah jadi kalau misalnya udara di luar terlalu kering atau terlalu panas yang terjadi kayak sekarang ya, jadinya fungsi hidung kita tuh jadi tambah ekstra nih kerjanya. Jadi hidung kita ini berusaha jadi kayak humidifier gitu dok, melembabkan udara yang kering dan panas dari luar. Gimana caranya agar nyampe ke seluruh tubuh kita ya, terutama saluran napas atas bawah, udara yang dapet tuh dari luar di convert ke udara lembab. Caranya gimana? Dia akan memproduksi lendir yang cukup banyak, terus akan memperlebarkan pembuluh darahnya biar agar udara ini bisa nyaman lah masuk ke tubuh kita gitu. Nah, tapi salah satunya jadinya lendirnya kan tambah banyak nih. Kalau jadi kayak kok tambah ada pilek rasanya atau kayak hidung berair, dan juga pada penderita rinitis alergi jadi sering kumat juga nih karena kan debu-debunya tambah banyak. Nah akhirnya jadi susah kan keluarnya. Selain itu dengan musim kemarau memanjang kayak gini, udara makin panas, ini virus-virus yang di sekitar kita nih akhirnya dia makin kuat nih, makin jadi jagoan semuanya. Akhirnya banyak nih teman-teman di kantoran atau di lingkungan rumah atau bahkan anak-anak sekolahan ya baru sembuh nih ketularan teman sekelasnya, 2 minggu lagi berobat lagi datang ke dokter THT BKL karena kena virus jenis yang lain dari temennya yang lain nih dok. Jadi ini memanjang sekali bolak-balik pasien. Jadi mungkin teman-teman di rumah juga sering baru sembuh nih ketularan lagi sama keluarga kemarin ketemu. Nah ini kita harus jaga banget jangan sampai siklus-siklus infeksi saluran napas atas yang memanjang ini dan berulang karena musim kemarau yang memanjang juga nih dok. Setuju. Jadi memang dokter ini kan fakta ya, berarti banyak banget juga kasus di lapangan yang terjadi seperti ini ya. Betul sekali dok. Karena hidung adalah filter pertama ya. Betul. Salah satu filter pertama ya. Filter utama tubuh kita, untuk menyaring udara ya. Sapamnya si hidung kita nih dok. Dan mekanisme reaksi yang terjadi kadang-kadang mengeluarkan lendir. Kalau kita sebagai orang dewasa, kadang-kadang kan kita ya ada inisiatif karena kita sudah mengerti mengeluarkan sendiri lendir ini. Betul. Tapi apa yang terjadi ke anak-anak? Yang apalagi yang belum mengerti nih. Nah itu dia yang agak susah susah kan. Betul sekali. Nah ini menjadi kekhawatiran apalagi orang tua di rumah nih yang menonton nih. Apa yang harus dilakukan sih dok orang tua? Iya kalau kita orang dewasa ya kita bisa kan buang ingus gitu ya. Atau anak yang udah agak umurnya cukup bisa ngerti instruksi gitu ya, bisa lah diajar buang ingus. Tapi buat yang baby atau anak-anak ini kan yang faktor-faktor resiko yang sering banget nih ketularan orang dewasa, kakaknya nularin ke adiknya, tapi belum bisa buang ingus ya dok ya. Jadi gimana nih kalau buat pada baby atau anak-anak yang masih susah untuk diajarin buang ingus, pada orang tua nih prinsipnya ingus ini jangan sampai dibiarkan di saluran napas atas kita. Jadi jangan sampai menumpuk, akhirnya anak-anak jadi nggak bisa napas kan dok. Nggak bisa napas, bahayanya bisa bikin mengorok, bisa napas dari mulut, akhirnya itu juga oksigenasinya nggak bagus kan ke seluruh tubuh kita. Jadi prinsipnya kalau ada ingus harus dikeluarkan. Nah caranya gimana kalau pada baby atau yang masih kecil rongga hidungnya, kita bisa menggunakan pipet-pipet hidung yang dijual di pasaran, marketplace, dan kadang-kadang di baby shop juga ada ya. Jadi pipet ini bisa nyedot ingusnya. Nah ini para orang tua harus rajin-rajin nih dok. Mengecek ya? Untuk aduh kalau ada ingusnya napasnya udah mulai kayak gitu nggak enak bunyi napasnya, disedot tuh ingusnya kanan sama kiri. Selain itu juga kita bisa kombinasi dengan memberikan pengobatan cuci hidung atau semprot hidung agar membersihkan saluran napas atas dari rongga hidung ini agar bebas lah dari lendir-lendir tersebut. Nah dengan cara tertentu kita pakai
normal salin atau cairan infus NaCl 0,9% ya untuk membersihkan rongga hidungnya. Nah pada kondisi sakit kita minta untuk dilakukan minimal 3 kali sehari, pagi. 3 kali sehari? Betul, pagi, siang, malam atau pada anak-anak sekolah gitu ya, sebelum sekolah, pulang sekolah dan sebelum tidur. Begitu juga pada orang dewasa. Dan ini mungkin menjadi solusi bagi orang tua di rumah. Tapi memang kalau kayak pipet hidung itu mungkin orang tua bisa melakukan. Tapi pengertian cuci hidung ini seperti apa sih, Dok? Saya bisa, dokter THT BKL akan meresepkan seperti cara infusnya nih dok. Nanti ada jarumnya juga, itu tanpa jarumnya kayak model jarum suntik itu kan memang harus diresepkan ya. Nanti dilakukan 3 kali sehari untuk buka mulut tahan napas, nanti disemprotkan, kita harapkan bisa keluar dari lubang hidungnya sebelahnya. Jadi biar lendir bisa keluar. Bisa keluar ya, caranya mungkin bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis THT terdekat karena memang harus diresepin sih dok alat-alatnya dan kita lakukan sesuai indikasi juga. Karena nggak semua untuk alat cairan infusnya tuh pakai konsentrasi tertentu. Ada pada kondisi tertentu kita meresepkan yang modelnya cairannya hipertonis atau isotonis. Jadi memang kondisinya kita harus lihat lagi kembali kepada pasiennya masing-masing. Jadi memang harus konsultasi ke dokter spesialis THT ya, supaya dapat dengan benar ya. Betul sekali. Dokter Nikan, ini kan menarik banget nih karena sering terjadi apalagi pemirsa yang menonton ini nih. Kadang-kadang kan mengalami hidung tersumbat sampai ke telinga nih. Wah itu sering banget sih dok. Itu kenapa dokter? Itu sering banget ya, jadi terutama pada anak-anak ya, kok awalnya pilek atau batuk tuh lama-lama anaknya ngeluh sakit telinga, tengah malam nangis-nangis gitu ya, datang ke IGD, orang tuanya juga bingung, dok anak saya mukul-mukul telinga, kadang-kadang anaknya belum bisa ngomong sampai kayak gitu, kejadiannya sampai demam tinggi biasanya, ada keluhan sampai diare. Nah ini rupanya si infeksi saluran napas atas ini dok, batuk pilek ini, pada anak-anak itu memang anatominya hidung sama telinga itu nyambung dok memang. Pada anak-anak itu dia lebih datar dan lebih kecil jaraknya, lebih dekat. Jadi begitu ada infeksi bakteri di hidung atau tenggorok, jadi bakterinya ini migrasi ini ke telinga kita dan akhirnya menyebabkan yang kondisi disebut dengan otitis media akut. Nah ini sering banget nih tengah malam kedatangan orang tua yang bawa anaknya sakit telinga di IGD atau ke poli malam-malam gitu ya. Karena anaknya udah kesakitan banget dok. Rupanya pas kita periksa nih gendang telinganya sudah memerah, ada kayak gambaran cairan di belakang gendang telinganya. Lalu ada seperti membengkak gitu gendang telinganya ya. Sampai kalau udah kondisinya udah terlambat dibawa nih ke dokter THT ya, itu udah pecah gendang telinganya dok. Sampai keluar cairan dari telinga, sampai keluar darah juga bisa. Nah kondisi-kondisi ini sebenarnya komplikasi gara-gara batuk pilek yang nggak diobati dengan betul atau terlambat ditangani. Nah saya tertarik dengan dokter yang ngomong tadi mengenai rinitis alergi. Kadang-kadang kan ini menjadi apa ya, pengetahuan umum di masyarakat, wah saya alergi debu nih langsung bersin-bersin nih. Nah itu apa hubungannya, ada kaitannya atau gimana dok? Ya sebenarnya dengan musim kemarau gini kok kayak bingung ya, saya ini sebenarnya kena alergi nih dok, atau saya ini sebenarnya kena infeksi biasa ya dok ya. Karena memang ya kadang musim kemarau ini kan kita jadi bingung, infeksinya ini kenapa? Memang yang dengan tadi kita sudah bahas ya, dengan kemarau memanjang, udara panas, akhirnya virus-virus ini makin betah dan makin kuat. Jadi kadang kita juga kena namanya influenza, rhinovirus, atau tipe-tipe virus yang namanya coronavirus, nggak cuma COVID-19 aja ya, memang tipe saluran napas atas ini ada virusnya macam-macam gitu. Ya itu bisa sering kali terkena, dan itu juga ada hubungannya dengan kita ada utang imun atau immunity debt. Jadi waktu kita kecil ya, mungkin zaman dulu kita kena batuk pilek ketularan teman sekelas 3 hari sembuh kelar gitu ya dok ya. Tapi dengan kita pakai masker nih 3 tahun belakangan ini kan tiap tahun kita juga social distancing, physical distancing, akhirnya kita nggak pernah terkena virus-virus normal yang harusnya kita dapetin nih tiap tahun atau tiap bulan gitu ya. Nah jadinya kita begitu kena flu, begitu kita kena namanya virus-virus yang common cold gitu ya, akhirnya tubuh kita kewalahan nih karena kita nggak punya, betul, kita kewalahan dan kita nggak punya sistem imun yang basic gitu loh buat ngelawan virus-virus flu biasa. Jadi begitu kena, duh kok tepar banget ya, sampai nggak masuk kantor, badannya pegel-pegel gitu dok. Jadi akhirnya tepar lah semua dengan flu-flu biasa karena kita nggak punya imunitas yang basic lah buat ngelawan-lawan ini gitu. Oke, luar biasa. Terakhir nih dokter, tips bagi pemirsa di rumah bagaimana mencegah supaya tidak terjadi gangguan kesehatan apalagi menyangkut hidung, tenggorokan dan telinga. Sekaligus mungkin apa ya tips cara mengobati bila sudah terkena gangguan. Silakan dokter. Oke, terima kasih dokter Ekles. Jadi dengan adanya musim kemarau seperti ini, dengan kita rentan sekali terinfeksi, baiknya buat teman-teman di rumah pada saat keluar rumah tetap menggunakan masker gitu ya. Jadi masker ini berfungsi agar partikel polusi, debu, zat-zat penyebab alergen dan juga debu-debu polusi di luar itu tidak gampang masuk ke rongga hidung kita. Lalu di sekolah juga edukasi juga untuk anak-anak kita, keluarga kita di kantor atau di sekolah tetap menggunakan masker pada saat keluar dari rumah.
Nah, untuk teman-teman di rumah dapat melakukan cuci hidung sebagai usaha preventif dan sebagai gaya hidup sehat yang baru. Minimal pada orang sehat itu 2 kali sehari ya, ya kayak kita mandi pagi, kayak kita mandi sore. Hidung pun juga harus dilakukan pencucian agar kita terhindar dari infeksi saluran napas atas kita. Dan kalau misalnya ada polusi atau alergen nempel di hidung, jadi nggak lama-lama nempelnya tuh Dokter Ekles gitu. Sekaligus pada teman-teman hindari juga makanan-makanan yang bersifat mengiritasi. Misalnya makanan yang terlalu pedas atau bumbu yang terlalu tajam atau makanan-makanan yang mengandung sifat iritasi kayak terlalu banyak zat pewarnanya atau penyedap rasa yang terlalu tajam. Terus soda atau minyak goreng yang bekas itu juga dihindari karena dapat menyebabkan iritasi dari saluran napas atas. Kira-kira gitu Dokter Ekles. Sama kalau misal sudah ada gejala infeksi, baiknya teman-teman langsung lakukan konsultasi ke dokter spesialis THT BKL agar mendapatkan penanganan yang tepat dan tidak berlarut-larut infeksinya. Setuju banget. Memang pemirsa, mencegah lebih bagus daripada mengobati. Kalaupun sudah terjadi gangguan kesehatan, segera diobati. Setuju ya? Betul sekali Dokter. Terima kasih dokter, Terima informasinya kasih, dokter. sangat bermanfaat. Sama-sama. Pemirsa tetap bersama kami saat lagi di Hidup Sehat bersama Dokter Ekles.